Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzi, saya dari TI 4208 dengan NIM 12011841175. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis yang berdasarkan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri nomor 4 ya. Oke, kita langsung ke penjelasan dulu terlebih dahulu. Jadi uji Kruskal-Wallis adalah uji non parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Uji ini identik dengan uji one way ANOVA pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi, misal asumsi normalitas. Selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain adalah sebagai perluasan dari uji Mann-Whitney-U test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut hanya dapat digunakan pada dua kelompok variabel dependen, sedangkan Kruskal-Wallis dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok, misal 3, 4, atau lebih. Nah, untuk asumsinya ini, asumsi dalam uji Kruskal-Wallis ini yang pertama adalah data berasal dari sampel atau kelompok acak dengan ukuran sampel masing-masing N1, N2 sampai dengan NK. Nah, lalu observasi saling bebas baik dalam sampel atau kelompok maupun antara sampel-sampel. Lalu variabel respon kontinu, lalu skala data minimal ordinal, dan terakhir populasi identik kecuali dalam hal parameter lokasi yang mungkin berbeda minimal satu populasi. Oke, kita lanjut ke soalnya. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar, dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Di tabelnya ya, ada metode 1, metode 2, metode 3, total datanya itu ada 20. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Oke. Kita langsung menuju ke tahap yang pertama, yaitu seperti biasa adalah penentuan H0 dan H1. H0-nya adalah tidak ada pengaruh dari metode pembelajaran terhadap kelompok siswa, dan H1-nya terdapat pengaruh dari metode pembelajaran terhadap kelompok siswa. Nah, statistik ujinya ini kita harus melakukan perankingan observasi pada setiap sampel dan jumlah ranking setiap sampel terlebih dahulu. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah struktur data dalam uji Kruskal-Wallis. Nah, ini ada observasinya sampai 8 ya. Lalu di sini ada sampel kelompok sampai 3. Dilihat dari ininya ya, dari tabelnya ini kan ada metodenya ada 3 dan observasinya sampai 8. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu kita ranking. Nah, ranking di sini adalah kita harus meranking dari data terkecil sampai dengan terbesar. Nah, untuk data terkecil itu ranking 1 adalah 61, lalu ranking 2 nya adalah 66, lalu 67, 3, lalu ada 68 dan seterusnya ya. Nah, untuk penjelasannya ini adalah Y11. Y11 ini adalah ini ya, 1 baris ke 1. Nah, kalau Y12 itu adalah metode 1 baris kedua itu, dan seterusnya. Jadi ini adalah Y12. Nah, ini dan ini adalah Y13, Y13, Y14, Y15, Y16, dan ini adalah, dan ini itu Y21 dan seterusnya. Ini
3, 1, dan seterusnya. Lalu untuk rankingnya itu R11, lalu ini adalah R12 dan seterusnya. Ini adalah R21 dan seterusnya, kayak gitu. Dan ini adalah R31 dan seterusnya. Lalu di sini adalah RI. RI ini adalah jumlah rank dari sampel atau kelompok ke I. Nah, maksudnya itu adalah ini adalah jumlah total dari rank R1. Nah, ini adalah jumlah total dari R2 dan ini adalah jumlah total dari R3. Itu. Lalu kita lanjut, setelah kita buat struktur data ini, kita lanjut. Lalu hasil perankingan observasi tadi tidak terdapat TAIS. Nah, maksud TAIS ini adalah hasil dari hasil total dari rankingnya ini, masing-masing ranking ini tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar. Jadi kita pakai statistik ujinya yang H sama dengan 12 per N dalam kurung N plus 1 sigma I dari 1 menuju K R1 pangkat 2 per N1 min 3 dalam kurung N plus 1 kurung. Nah, untuk N ini kan N ini kan jumlah sampelnya tadi ada 20, lalu 12 dari rumusnya. Dan RI kuadrat ini kan tadi jumlah sampel ini ya, jumlah rankingnya dikuadrat per ukuran sampel untuk sampel atau kelompok ke I. Nah, ini kan observasinya yang R1 ini kan cuman sampai 6 ya. Jadi NI nya itu per 6. Lalu yang 40 kuadrat ini kan, yang R2 ini kan 40 kuadrat, observasinya sampai 8 ya, jadi per 8 gitu. Lalu lalu ini N itu kan tadi total seluruh datanya, lalu dihitung dan hasilnya itu adalah 11,127. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah, untuk taraf nyatanya kan tadi di soal sudah ada ya 5%, berarti 0,05, dan derajat bebasnya. Nah, derajat bebas itu untuk Kruskal-Wallis formulanya itu adalah V sama dengan K min 1. Nah, K itu adalah kalau di soal tadi adalah jumlah metodenya, kan tadi ada 3 metode tuh, berarti ada 3, berarti K nya 3 min 1 sama dengan 2. Nah, lalu diperoleh dari tabelnya adalah 5,991. Nah, tolak H0 jika H lebih dari sama dengan 5,99, lalu tidak tolak H0 jika sebaliknya. Lalu kesimpulannya, yang tahap terakhir adalah kesimpulannya, ternyata H sama dengan 11,127 ya, tadi kan udah ketemu nih 11,127 lebih besar daripada 5,991, sehingga H0 ditolak. Nah, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa adanya pengaruh metode pembelajaran pada kelompok siswa. Nah, mungkin segitu saja bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.